Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Sifa pada mata pelajaran matematika. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai mengubah pecahan biasa ke desimal dan desimal ke pecahan biasa. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai pecahan juga, yaitu mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya, persen ke pecahan biasa. Silahkan disaksikan. Jangan lupa ya dipersiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Jangan lupa kasih judul mengubah pecahan biasa menjadi persen dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik mengetahui cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya persen menjadi pecahan biasa. Ingat ya, persen dilambangkan dengan tanda seperti itu, artinya persen berkaitan dengan 100 atau per 100. Baiklah anak-anak, kita mulai ya video penjelasan mengenai mengubah pecahan biasa menjadi persen. Disimak dengan baik agar kalian mudah untuk memahaminya. Nah, cara yang pertama adalah kamu bisa kalikan dengan 100. Ya, contohnya adalah 3/4, jadi berapa persen ya? Caranya adalah 3/4 dikali 100. Nah, di sini kamu bisa kalikan dulu dengan atasnya. Jadi, 100 dikali 3 dulu ya sebagai pembilang, baru dibagi dengan yang bawah, yaitu penyebut. 100 dikali 3 yaitu 300. Kemudian dibagi penyebutnya adalah 4. 300 dibagi 4 adalah 75. Kemudian bisa juga dengan cara dibagi ya. Jadi 3/4 dikali 100. Kalau tadi kan ke atas dibagi dikali. Jadi kalau dibagi yaitu ke bawah ya. Jadi 100 dibagi 4 penyebutnya, baru nanti dikalikan dengan 3 sebagai pembilang. 100 dibagi 4 25. 25 dikali 3 hasilnya adalah 75. Ya, sama kan? Sama. Maka 3/4 sama dengan 75%. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara penyebutnya dijadikan 100 ya. Contohnya adalah 4/5, berapa persen kira-kira? Nah, 4/5 ya, kamu 5-nya itu penyebutnya harus dijadikan 100. Kenapa harus 100? Karena persen itu berhubungan dengan angka 100. Ya, jadi 4/5 ya dikali berapa supaya 5 itu jadi angka 100. Kira-kira 5 dikali berapa ya supaya hasilnya 100? Ya, 5 dikali 20. Ya, benar nggak? Benar dong. Jadi 5 dikali 20 adalah hasilnya 100. Nah, kalau bawahnya dikali 20, maka atasnya juga dikali 20. Jadi 4 dikali 20 hasilnya adalah 80. Jadi 80/100. 80/100 udah jadi persen. Artinya 80%. Pokoknya per 100 itu otomatis sudah jadi persen. Ya. Nah, sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kebalikannya dari yang tadi ya. Yang perlu kalian tahu adalah
persen ini artinya per 100. Ya, contoh misalnya 20% artinya 20 per 100. 30% artinya 30 per 100. Itu kalau yang dijadikan pecahan. Ya, kemudian setelah jadikan per 100, kemudian disederhanakan ya pecahan tersebut menjadi pecahan yang paling sederhana atau tidak bisa dibagi lagi. Ya, jadinya benar-benar pecahan yang sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Kemudian contohnya adalah kalian bisa lihat. Yang pertama, contohnya adalah 20% dijadikan pecahan artinya 20 per 100. Kita perkecil karena sama-sama punya 0, kita coret nolnya 1 aja ya. Karena 20 nolnya cuma punya 1. Biar adil dicoretnya 1. Jadi 2 per 10. Nah, 2 per 10 bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2, yaitu 2 dibagi 2 adalah 1 per 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi 20% sama dengan 1 per 5. Sekarang contoh yang kedua 125% artinya 125 per 100. Per 100 juga ya. Nah, karena di atasnya lebih besar daripada yang bawah, maka menyederhanakan caranya dibagi 125 dibagi 100 atau atas dibagi bawah. Hasilnya adalah 1. 1 kali 100, 100. Dikurang 125 dikurang 100, sisanya adalah 25. Nah, 25 kan gak bisa dibagi 100 lagi. Jadi selesai. Jadi 1 hasilnya, atasnya pembilang, sisanya 25 per penyebutnya adalah 100. Nah, belum nih. Karena 25 per 100 bisa sederhanakan lagi, jadi sama-sama bisa dibagi 25. Satunya turunin, 25 bagi 25 1 per 100 bagi 25 hasilnya 4. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan dari Bu Sifa mengenai pengubahan pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa di like, follow, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.